Hey everyone, welcome back to my video. And this is our second course. Word English is in TESOL. So let me share to you the material first. Okay, here you go. In the first meeting, we all already discussed about an overview of word Englishes. In this second meeting, I will just give you a glance or a brief from our first meeting, and then we will go on the next session. Okay, as we discussed in the first meeting about the notion of word English is it should be something that a spirit and function of English language in a global context. So, since English become a global language used by almost all countries in the world, that's why um, all the scholars, teachers, educators called English become word Englishes. Okay, I just wanna remind you again about the history why English become global. The last time we discussed, it's all because of the diffusion of English, and it become a three part or three categories in the region of the world that make English become a variety. Okay, so let me explain to you in bahasa. Jadi kita sudah membahas persebaran dari bahasa Inggris yang mengglobal. Ini dikarenakan bahasa Inggris sudah lama ya, sudah sejak lama digunakan sebagai alat komunikasi hingga sampai saat ini masih menjadi bahasa terbanyak dan bahasa komunikasi antar negara ya di seluruh dunia. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, akhirnya para scholar, para peneliti ini melakukan beberapa penelitian. Akhirnya menemukan variasi dari bahasa Inggris, karena bahasa Inggris digunakan terutama di negara-negara non-native English. Dari persebaran-persebaran ini terbentuklah tiga kategori yang melahirkan sejarah dari word English itu sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, the first one varieties itu datang dari negara-negara English countries gitu ya, di mana negara ini memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya, as a mother tongue gitu ya. Akan tetapi negara-negara ini memang populasinya kecil, lebih sedikit gitu ya. Di antaranya ada Australia, Kanada, New Zealand, UK, USA gitu ya. Dan kita bisa tahu bahwa negara-negara tersebut tadi jumlah penduduknya tidak terlalu banyak gitu ya. Dibandingkan dengan apa? Dengan nanti negara-negara yang lain. Seperti di Asia, Afrika gitu ya. Itu jauh lebih banyak. Sehingga sebenarnya pengguna dari bahasa Inggris yang native-nya sendiri itu lebih jauh lebih sedikit gitu ya. Yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional itu justru adalah negara-negara non-native English. Sehingga di masa saat ini ya hingga sekarang ini para peneliti dan ilmuwan di bidang bahasa itu menyebut bahasa Inggris yang mengglobal adalah word Englishes yang dia mempunyai variasi bahasa Inggris gitu ya sesuai dengan
hasil dari pengucapan atau aksen-aksen orang-orang yang berasal dari non-native countries gitu ya. Nah, kalau tadi di set pertama itu adalah variasi bahasa dari negara-negara yang mother tongue-nya adalah bahasa Inggris gitu ya. Karena kalau kita kulik Australia, UK, USA itu punya aksen bahasa Inggris yang berbeda gitu ya. Di UK aksennya adalah British gitu ya. Kalau kita ngomong water di USA, di UK nanti jadi water gitu ya. Beda lagi juga dengan Australia. Australia itu hampir mirip dengan UK gitu ya, karena kalau kita flashback lagi, sebenarnya orang-orang Australia yang ada saat ini itu adalah buangan dari orang-orang UK pada saat zaman industrial gitu ya. Karena banyak orang-orang di Inggris khususnya gitu ya, yang mereka merupakan tahanan, sedangkan kita tahu sendiri di Inggris itu negaranya sangat sempit gitu ya. Nah, tidak mungkin menahan banyak manusia di sana gitu ya, sehingga mereka sudah terlalu sempit dan akhirnya membuang gitu ya, membuang para tahanan itu kemana? Ke benua Australia yang dulunya hanya dihuni oleh suku aborigin saja gitu ya. Nah, karena dirasa di sana luas gitu ya dan hanya dihuni oleh suku-suku aborigin, akhirnya eh diklaim gitu ya, orang-orang itu dibuang. Nah, sejak dibuangnya mereka gitu ya, karena tidak dibunuh, hanya dibuang, mereka akhirnya lambat laun membuat populasi sendiri gitu ya, sampai dengan saat ini menjadi eh, negara Australia. Itu. Jadi itu adalah persebaran dan variasi bahasa yang ada di negara-negara first language-nya bahasa Inggris. Kemudian di set yang kedua itu ada negara-negara yang punya sejarah gitu ya, pernah dijajah gitu ya. Jadi has a long history that essentially due to colonization gitu ya. Jadi dijajah. Karena dijajah, yang menjajah siapa? Tentu saja yang menjajah adalah negara-negara adik kuasa, negara-negara native countries gitu ya, seperti Amerika, Inggris gitu ya. Lagi-lagi negara-negara native English gitu yang menjajah negara-negara ini, sehingga karena dijajahnya cukup lama, orang kalau menjajah itu kan banyak sekali ya yang ditinggalkan. Tidak hanya bangunan arsiteknya, termasuk juga bahasa gitu. Jadi mereka meninggalkan bahasa kepada negara yang dijajah gitu ya. Karena kan namanya juga menjajah, pasti mereka akan memaksa gitu ya, memaksa negara yang dijajah itu untuk apa? Untuk mempelajari, untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa si penjajahnya gitu ya. Sehingga hal ini membuat apa? Membuat negara-negara tersebut gitu ya, yang ada di second set ini mau tidak mau punya bahasa lain selain bahasa ibunya. Selain mother tongue mereka, mereka akhirnya punya bahasa kedua, bahasa Inggris gitu ya. Nah, negara-negara ini diantaranya negara-negara mana saja? Ada India, ada Nigeria, Singapura, Philippines gitu ya. Nah, ini. Kemudian ada set yang terakhir, yang ketiga, ini adalah negara-negara yang berkembang gitu ya, developing countries. Nah, kalau negara-negara ini adalah negara-negara berkembang, berarti bagaimana? Jadi sebenarnya mereka berbahasa Inggris ini karena ada kepentingan tertentu, gitu ya. Kepentingannya apa? Karena mereka butuh berbahasa Inggris agar negaranya maju gitu kan. Mereka kan sedang berkembang gitu kan ya. Nah, karena sedang berkembang, mereka ingin maju dong gitu ya, agar semakin berkembang, pesat gitu ya. Mereka kan butuh informasi gitu ya, kerjasama dengan mana? Dengan negara-negara yang sudah makmur gitu ya. Nah, sedangkan negara-negara yang sudah makmur itu rata-rata tadi negara-negara penjajah, negara-negara adik kuasa gitu ya. Ada USA, ada UK yang itu tadi ya yang memiliki native English gitu ya.
Sehingga negara-negara ini mau tidak mau kan bekerja sama ya, melakukan diplomasi, eh, hubungan internasional gitu kan ya. Nah, ketika melakukan hubungan internasional tersebut tentu saja menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Bahkan tidak jarang negara-negara ini mulai menerapkan sistem pembelajarannya dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu ya. Di antaranya negara apa saja? Nah, ini ada Cina, ada Jepang, ada Korea gitu ya. Ini. Tapi mereka tetap ya menjaga budaya dan bahasa mereka. Jadi kalau kita tengok, kalau kalian suka nonton film-film Jepang, Korea, Cina, itu mereka kan pasti tetap menjaga budaya mereka ya. Mereka tetap pakai handbook gitu ya, bikin filmnya juga tetap ada film-film sejarah Korea, Jepang gitu kan, tetap pakai kimono gitu kan. Jadi kita tetap tahu gitu ya wajah gambaran mereka tuh bagaimana. Nah, itu. Hanya saja mereka tetap tidak mau ketinggalan tadi ya. Ingin negaranya juga maju, jadi mereka tetap belajar bahasa Inggris. Nah, dari tiga set ini, oleh Karcu, ini sudah akhirnya dirumuskan gitu ya, menjadi sebuah teori. Kata Karcu, ini tadi, tiga set variasi bahasa Inggris tadi ini, yang menurut sejarahnya itu, disebut juga dengan concentric circle model gitu ya. Nih, kalau kalian lihat di sini ada gambarnya, ada semacam lingkaran-lingkaran gitu ya. Karena itu adalah circle-nya gitu ya, circle dari negara-negara tadi. Nah, kalau kita lihat di circle yang paling dalam, yang warnanya agak gelap itu ada inner circle gitu ya, kata si Karcho yang dihuni oleh apa? Negara-negara native countries English tadi gitu ya. Memang kenapa kok dia lingkarannya di dalam dan yang paling kecil ya? Karena memang jumlah negara-negara itu sedikit gitu ya. Memang negara-negara native English countries itu sedikit gitu ya. Jadi tapi kekuasaan mereka tuh luar biasa gitu ya, sehingga bisa mendominasi negara-negara yang lain. Kemudian di circle yang kedua itu tadi ada disebut oleh Karcu dengan outer circle gitu ya. Yang tadi ini merupakan adalah negara-negara jajahan gitu ya oleh negara-negara adik kuasa tadi. Akhirnya bahasa Inggris menjadi bahasa kedua di negara-negara ini gitu ya. Mau tidak mau karena dijajahnya lama sekali gitu kan. Mereka akhirnya eh, fasih berbahasa Inggrisnya. Tuh ya. Ada Singapura, ada Philippines gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada expanding circle dari negara-negara yang berkembang. Termasuk Indonesia itu masuk di expanding circle ya. China, Thailand, Korea, Japan gitu ya. Itu adalah negara-negara di expanding circle. Kenapa? Karena mereka tuh ingin menjaga identitas negara mereka. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, kalau ada negara sampai kehilangan identitas budayanya, culture-nya, itu nanti mereka bisa pindah gitu ya. Maksudnya pindah di sini gimana? Pindah kemana gitu ya? Yang dimaksud adalah bergeser, ada pergeseran identitas gitu. Mereka jadi nggak punya identitas dirinya dong. Misalnya nih, sekarang nih, saya katakan, yang ada di expanding circle, saya contohkan misal Jepang ya. Kalau Jepang sampai dengan hari ini tidak menjaga budayanya, ada kimono, ada bahasa Jepang, tulisan kanji dan sebagainya gitu ya. Itu kan budaya yang unik gitu ya. Setiap negara itu kan punya budayanya yang unik masing-masing. Kalau sampai budaya itu hilang gitu ya, karena entah mereka ingin mengikuti perkembangan zaman atau mereka ingin negaranya maju berteknologi dan sebagainya, kemudian budaya-budaya ditinggal. Nah, nanti mereka tidak punya jati diri lagi gitu ya. Siapa mereka ini gitu kan ya. Nah, oleh karenanya mereka tetap menjaga budaya mereka gitu ya. Makanya mereka tidak biasanya negara-negara yang ingin mempertahankan budayanya itu mereka tidak tidak mau gitu ya, tidak mau keluar dari zona circle-nya gitu ya. Karena apa? Kalau sampai keluar dari zona circle-nya, apalagi sampai masuk ke inner circle, berarti kan mereka
bahasa mother tongue-nya berubah gitu ya. Nah, ini yang akan nanti menjadi krisis budaya. Makanya biasanya mereka tuh bertahan aja gitu, nggak mau kemana-mana. Mungkin ada beberapa negara yang dari expanding turun ke outer circle, itu sangat mungkin ya. Bisa jadi negara ini tadinya mother tongue-nya mungkin saya katakan misal bahasa di kalau saya dulu waktu ke Singapura itu banyak bahasa-bahasa China-nya ya, Cina-Cina gitu ya, Tiongkok dan sebagainya. Tapi karena itu terlalu banyak gitu ya campurannya, mereka tuh pemersatunya bahasa Inggris gitu ya. Makanya dia ada di outer circle. Nah, kalau sampai itu terjadi, misalnya ya ada negara yang negara bahasa pemersatunya bahasa Inggris itu nanti bisa pindah ke outer circle gitu ya. Tapi jarang sekali ya yang kemudian pindah ke inner circle itu sangat jarang, sulit gitu ya. Biasanya rata-rata tuh pindahnya ke outer circle dari expanding circle gitu ya. Gimana kalau turun dari outer circle ke expanding circle itu juga nggak mungkin ya, gitu. Karena tadi sudah ada urutannya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, eh word English sendiri ya berarti tadi ya ini merupakan gambaran dari tersebarnya bahasa Inggris di seluruh dunia gitu ya. Bahasa Inggris sudah mengglobal gitu ya, sudah mendunia, sudah dipakai oleh hampir semua negara-negara yang ada di dunia gitu ya untuk berkomunikasi tentunya. Nah, dari situ makanya ada istilah-istilah, ada Asian Englishes gitu ya. Hanya saja di dalam konteks ini kita akan banyak membahas di Asian Englishes ya. Karena apa? Karena kan kita Indonesia masih rumpun Asia gitu ya. Tuh, jadi dan di Asia sendiri itu sangat banyak sekali negaranya gitu ya. Jadi nanti kalau kita bahas Asian Englishes ini juga materinya sudah cukup banyak gitu ya. Ada pun nanti African Englishes ya. Jadi nanti ada dua. Ada Asian Englishes, ada African Englishes gitu ya. Nah, selain itu, kenapa juga yang kita bahas adalah Asian Englishes? Kenapa harus Asian region gitu ya? Karena di Asia ini itu ternyata bisa kata Pak Karcu itu bisa menggambarkan tadi ya ketiga circle ini gitu ya, kelihatan gitu karena banyak sekali variasinya di Asian Englishes ini gitu ya. Oke. Hmm, nah, sehingga nanti dalam pokok pembahasan kita itu ada South Asian Englishes, ada East Asian Englishes, Southeast Asian Englishes, dan African Englishes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan satu dulu ke kalian, itu ya. Saya akan stop share dulu yang ini. Let me stop. Dan saya akan kasih lihat kalian ke bagian kita agak loncat dulu ya, everyone. Saya mau bahas ke African Englishish. Oke, ini di sini. Di African Englishish. Tadi kan ada Asian Englishes ya, dan African Englishes ada Southeast Asian. Nah, ini kita akan loncat dulu langsung ke African Englishes. Mungkin nanti minggu depan kita akan mulai bahas yang di Asia. Karena kalau yang Afrika itu tunggal ya satu. Negaranya tidak terlalu, negara bagiannya itu tidak terlalu banyak gitu ya daripada Asia. Kalau Asia tuh banyak. Nah, kita lihat dulu dari petanya ya. We can see here in the map of Africa.
Kalau kita lihat di peta ini bukan peta dunia asal-asalan ya. Ini peta saya ambil dari persebaran Map of English Speaking Countries in Africa. Jadi peta ini tuh menggambarkan apa? Negara-negara yang ada di negara-negara bagian yang ada di Afrika ini yang berbahasa Inggris mana saja. Kalau kalian lihat di sini, ini ada rate-nya, ada low, moderate, and high. Kalau low itu warnanya berarti apa ini? Kuning atau agak keputihan gitu ya. Kalau moderate itu ada di biru muda. Kalau yang high berarti ada di biru tua. Maksudnya low, moderate, and high itu bagaimana? Kalau low tentu saja berarti negara-negara tersebut adalah negara yang berbahasa Inggrisnya masih rendah gitu ya. Jadi belum mahir berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris mungkin bisa jadi di negara-negara tersebut masih menjadi bahasa asing. Bagaimana dengan yang moderate? Moderate itu kan sedang, berarti bahasa Inggrisnya ya 50-50 gitu ya. Antara bahasa Inggris dengan mother tongue-nya itu 50-50. Mereka bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggris ya bukan menjadi bahasa pertama gitu ya. Tuh, masih bahasa yang dipelajari juga. Kemudian, bagaimana dengan yang high, yang berwarna biru tua? Ini berarti negara-negara yang ada di Afrika ini, di benua Afrika ini sudah pasti negaranya berbahasa Inggris. Bisa jadi bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua atau bahasa pertama juga gitu ya. Atau tadi bahasa pemersatu yang sering digunakan oleh mereka untuk aktivitas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi saya sampaikan ada beberapa negara itu menggunakan bahasa Inggris bisa menjadi bahasa kedua atau bahkan bahasa pertama itu atau untuk bahasa pengantar sehari-hari gitu ya. Karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintahnya di negara itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di peta ini ya teman-teman, ternyata yang berwarna biru tua itu ada tiga. Ya kan? Negara mana saja? Ada Nigeria, Kenya, and South Africa. Ada tiga ternyata. Jadi yang lain tuh nggak ada di high gitu ya. Kalau kalian ingat, tahun, let me, correct me if I'm wrong ya. Karena saya tidak terlalu suka sepak bola. Tapi itu lumayan gempar ya pada tahun itu. Apakah tahun 2000 berapa gitu ya? Itu kan Piala Dunia itu pernah diadakan di South Africa ya. Itu saya ingat sekali lagunya sampai booming gitu ya. Saya suka lagunya sebenarnya ya. Yang menyanyikan juga artis penyanyi campuran sepertinya ya dari South Africa gitu. Lagunya bagus ya dan itu sempat booming sekali viral. South Africa itu menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu ya. Nah, karena seperti itu, South Africa, Kenya, Nigeria ini tuh termasuk negara-negara di benua Afrika tuh yang cukup pesat berkembang gitu ya. Mereka tuh negara-negara itu tuh cukup terkenal gitu. Di mana? Di tataran internasional gitu ya, di dunia. Gitu. Sedangkan yang lain tuh nggak terlalu terkenal, teman-teman. Tuh, kenapa bisa seperti ini? Ya tadi karena negara-negara ini tuh tadi ingin bisa berdiplomasi secara internasional gitu ya, dikenal gitu oleh seluruh dunia gitu. Makanya mereka akhirnya memutuskan bahasa Inggris ini sebagai bahasa komunikasi mereka. Apakah mereka nggak punya bahasa aslinya Afrika gitu ya, bahasa Nigeria, bahasa Kenya, bahasa South Africa, mereka tuh punya teman-teman. Ya, mereka punya, cuman biasanya bahasa itu tuh kayak kita tuh kalau di Indonesia tuh bahasa daerah gitu ya. Kan kita daerahnya banyak kan di Indonesia itu. Cuman jangan samakan dengan di Afrika ya, karena di Afrika tuh juga
negara-negara bagiannya itu sedikit gitu dan nggak kayak kita punya provinsi-provinsi di tiap pulau gitu nggak karena kan mereka juga nggak berpulau-pulau ya seperti kita ya jadi agak berbeda. Nah paling mereka kalau punya bahasanya negaranya sendiri gitu ya saya nggak bisa bilang daerah ya karena mereka nggak seperti kita gitu kan yang punya bahasa daerah. Cuman saya gambarkan saja gitu ya. Mereka tuh punya loh bahasa Nigeria, bahasa South Africa, bahasa Kenya gitu ya. Yang itu tuh mereka pakai, tapi hanya mereka gunakan di keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu dari luar gitu ya, entah luar dari negara mereka, masih satu benua Afrika gitu ya, atau bahkan tamu dari luar negeri mana gitu ya. Mereka tuh lebih suka berkomunikasinya dengan bahasa Inggris gitu ya. Makanya bahasa Inggrisnya tuh di negara di tiga negara ini tuh eh kuat gitu ya, high gitu ya. Nah, kita lihat saja ya penjelasannya di sini. Top English speaking countries in Africa gitu ya, where the population embrace English for common communication in business, government, tourism, diplomacy, and education setting. Nah, ini. Jadi mereka tuh memang tiga negara ini, South Africa, Kenya, Nigeria, ini tuh ingin ini loh, ingin selalu mempertahankan ini untuk komunikasi di bidang bisnis, pemerintahan, turis, diplomasi, pendidikan gitu. Ingin selalu eh, sejajar dengan kancah internasional gitu ya. Makanya ya bahasa pemersatunya ya bahasa Inggris gitu ya. Nih, jadi sejarahnya gini teman-teman. Kalau di South Africa itu, nih ya berdasarkan 2021 EF English Proficiency Index from Education First. English is one of 11 official language of the country, and about 20% of residents speak English as a first language. As with many African nations, this is likely influenced by prior British colonization. Jadi ternyata negara Afrika ini tuh banyak dijajah dulu sama British gitu ya, sama UK gitu kan. Akhirnya ya mereka bahasa Inggrisnya tuh Inggris-Inggris British gitu ya. Major South African cities hold the highest concentration of English-speaking residents, including Johannesburg, known colloquially as Jozi. It is the largest city in the country and one of the world's 100 biggest urban areas. More than 50% of Johannesburg citizens speak Soto and Nguni language at home, but a relatively high 18% speak English. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka tuh punya kok bahasa apa? Bahasanya mereka sendiri gitu ya di South Africa ini. Mereka tuh ngomong bahasa Soto gitu ya. Kalau kita ngomong bahasa Sunda gitu kan ya. Mereka juga punya bahasa Nguni gitu ya. Entah saya juga tidak tahu bahasanya seperti apa ya. Nah, tapi mereka tuh menggunakan bahasa itu hanya di rumah gitu ya, dengan keluarganya saja gitu. Jadi nggak tidak untuk di tadi di sektor-sektor government, bisnis, turis, diplomasi, education itu mereka nggak speak using Sotho and Nguni language gitu ya, tapi pakainya apa? Bahasa Inggris gitu ya. Nah ini sehingga mereka menjadi top English speaking countries in Africa. Yang pertama South Africa ini. Tuh ya. Kemudian kita lanjut next ke Kenya. Bagaimana dengan Kenya? Nah, di Kenya, stemming from a British presence by the late 80s and colonization by 1920, Kenya retains a high level of English proficiency. Nah, ternyata Kenya ini juga sama dijajah oleh British gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya tentu saja English British. Nah, ini karena dijajahnya lumayan lama si Kenya ini, negara Kenya ini, jadi English proficiency-nya itu juga bagus gitu ya, ada di level yang high tadi.
The country teaches English in public school, raising varying levels of English use and estimate 30 to 50% of the population. Nah, di Kenya ini juga ternyata bahasa Inggris itu diajarkan sebagai bahasa pengantar di sekolah gitu ya. Dengan berbagai macam variasi level bahasa Inggris, profisiensinya gitu ya. Mungkin ada yang advance, ada yang intermediate gitu ya. Ada yang elementary level gitu ya. Tapi di sini dikatakan 30 sampai 50% populasinya itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, apakah di Kenya ini nggak punya bahasa Kenyanya sendiri? Punya, teman-teman. Bahasanya adalah Swahili ya. Both Swahili and English serve as official national languages in Kenya and are also considered lingua franca, a practice in which people of differing native languages adopt a common language to communicate on a daily or professional level. Nih ya, jadi ternyata di Kenya itu bahasa nasionalnya itu ada dua. Kalau sudah menggunakan bahasa nasional, berarti bahasa ini digunakan sehari-hari, gitu ya. Dan sudah dinyatakan oleh pemerintahnya bahwa bahasa ini wajib digunakan oleh tiap-tiap warga negara tersebut. eh Kalau kasusnya di Indonesia, gitu ya, saya bandingkan dengan Indonesia, bahasa nasional kita kan bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi orang di Indonesia tuh semua tuh nggak ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, tapi kita punya tambahan bahasa daerah. Jadi selain kita pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa Indonesia. Jadi yang mempersatukan eh, bangsa Indonesia itu ya bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Karena tidak semua orang di beda-beda provinsi dan beda pulau yang ada di Indonesia itu bisa berbahasa semua bahasa daerah. Nggak mungkin ya. Bisa tapi dikit-dikit. Tapi nggak kemudian tidak menguasai itu gitu ya. Nah ini di Kenya ini dia pakai bahasa Swahili sama bahasa Inggris gitu ya. Jadi jalan keduanya. Sehingga mereka bisa disebut dengan lingua franca gitu ya, karena punya dua bahasa nasional. Nih, a practice in which people of differing native languages adopt a common language to communicate on a daily or professional level. Visitors to this East African country note distinct dialect comprising British English and Kenyan English, both developed over decades of persistent use even after colonization ended. Nih ya. Jadi tadi karena sudah dijajah, tentu saja Kenya ini juga mahir ya, penduduknya mahir berbahasa Inggris. Makanya di sana ada British English, ada Kenyan English. Kok bisa? Karena mereka tadi kan jalan dua gitu ya, national language-nya Swahili. Jadi nanti kalau kalian ke Kenya, ada kesempatan ke Kenya itu orang-orang di Kenya ini tuh ada yang ngomong bahasa Inggrisnya British English, ada yang Kenyan English. Kenyan English itu gabungan antara bahasa Swahili, bahasa aslinya di Kenya dengan bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita gimana sih maksudnya kayak gitu? Ya misal kalian orang Sunda, ngomong bahasa Inggris, terus kebawa gitu ya, aksen-aksen Sundanya. Jadi Inggrisnya tuh Inggris Sunda gitu ya, Sundanese English gitu. Nah ini kalau di Kenya ya eh, Kenyan English. Kok nggak Swahili English? Karena kurang tenar ya. Jadi tenarnya lebih ke nama negaranya Kenyan English gitu ya. Padahal Kenyan English itu dari bahasa Swahili plus English ya. Orang-orang berbahasa Swahili yang berbahasa Inggris akhirnya jadi Kenyan English gitu ya. Nih, oke itu cerita dari
Kenya. Sekarang kita pindah ke Nigeria gitu ya. Nah, bagaimana dengan di Nigeria? Estimates place the number of Nigerians who speak at least some level of English at more than 110 million. Though Hausa is the most widely spoken language in Nigeria, English is still the only official one. In addition, thousands of native languages and dialects exist amongst the 213 million plus inhabitants of the East African country. Nah, jadi teman-teman, perlu kalian ketahui di Nigeria itu juga punya bahasanya sendiri. Namanya apa? Hausa, gitu ya. Tapi bahasa Hausa ini juga sama tadi ya, eh, banyak dipakai juga gitu ya sama orang-orang Nigeria pakai bahasa Hausa. Cuman pemerintah Nigeria ini karena tadi ya Nigeria kan masuk top 3 tadi kan ya, top English speaking country ini, yang top speaking English country ini maunya apa? Berkomunikasinya pakai bahasa Inggris untuk apa? Meningkatkan bisnis perekonomian mereka, kemudian di pemerintahan, nanti di apa sektor turis, gitu ya, tourism, diplomasi apa bagian kerjasama antar negara gitu ya, kemudian di pendidikan. Itu Nigeria tuh maunya sudah ke international gitu ya. Makanya walaupun dia negara ini pakai bahasa Hausa, mereka juga tetap kuat gitu ya menggunakan bahasa Inggrisnya dan bahkan pemerintahnya secara official gitu ya sudah mencanangkan bahasa Inggris ini gitu ya untuk dipakai menjadi salah satu bahasa nasional mereka gitu ya. In addition, nah tambahannya lagi ini ya ada ribuan gitu ya, ribuan native language gitu ya, dan dialek tuh yang eksis di sana gitu ya. Jadi banyak sekali. Ini dapat dari mana? Dari East African country gitu ya, dari Afrika Timur gitu ya, negara-negara Afrika Timur. Contohnya di mana? Nih ya, di Abuja, capital city of Nigeria. Jadi ibu kotanya Nigeria nih ya, si Abuja ini. Seat of government, many residents converse fluency in English, especially when outside the home. Though the primary local language in Lagos is Yoruba, English is important because of the city's financial center and cultural institution. Nih, ini juga disampaikan. Ternyata selain Hausa di apa ibu kotanya di Abuja ini juga penduduknya ini pada fluent gitu ya. Mereka tuh lancar berbahasa Inggris. Terutama kalau mereka lagi di luar rumah. Makanya ini tuh negara-negara di Afrika ini itu memang rata-rata menggunakan bahasa lokalnya mereka itu buat di keluarga aja gitu ya. Keluarga inti gitu ya di rumah gitu ya. Itu. Jadi tidak menggunakan itu sebagai bahasa komunikasi ketika di luar gitu ya. Apalagi untuk tadi, untuk urusan-urusan diplomasi, pendidikan dan sebagainya. Mereka cenderung memilih bahasa Inggris gitu ya. Nih, karena apa? Karena tadi mereka tuh sebagai center finansialnya gitu ya. Dan kultur budaya secara eh, internasional gitu ya. Nah, ini ingin mereka pertahankan. Jadi saya sampaikan kembali bahwa beberapa negara-negara itu kenapa kok bisa masuk eh outer circle gitu ya. Ya, itu karena mereka tuh ingin mempertahankan bahasa Inggris itu tuh untuk kepentingan kepentingan tertentu mereka gitu ya. Tuh. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa mother tongue-nya itu pada transaksi-transaksi yang seperti itu, gitu ya, gitu. Mungkin ini dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti yang moderate level of English yang ada dan low level of English di African countries ini kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Okay, that's all everyone that I can deliver to you today. I would like to close by Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on my next video. Bye.